Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali beribadah. Kalau biasa saya menjadi WL di sekolah dulu, tapi sekarang saya naik kelas, jadi saya menjadi WL di bagian jemaat. Ya. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh Tuhan kami mengucap syukur pada pagi hari ini karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, dengan kerendahan hati kami datang. Kami mengaku Tuhan sebagai anak-anak-Mu, seringkali kami mengecewakan Engkau dan sesama secara sadar maupun tidak sadar. Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami mohon ampun Tuhan atas segala kesalahan kami. Sucikan kami Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang maha suci. Engkau juga menginginkan anak-anak-Mu suci di hadapan-Mu ya Bapa. Dan kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang mau mengampuni segala pelanggaran kami, dan Allah yang melupakan segala pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang dengan penuh sukacita ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu untuk menyembah Engkau Tuhan, kami rindu untuk memuji Engkau, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu Tuhan yang dalam perjalanan ke tempat ini ya Bapa, yang sudah hadir di sini Tuhan, dan yang di rumah secara online. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah hati kami terangkat untuk menyembah dan memuji Engkau pada pagi hari ini ya Bapa, dengan pengucapan syukur karena Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menyembah Engkau Tuhan dengan kesusahan yang berbau harum di hadapan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga mensucikan akan ruangan di mana kami beribadah Tuhan, agar ruangan ini Tuhan, ada Roh Kudus-Mu tercurah di dalam ruangan ini ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu yang akan
membesarkan nama Tuhan. Karena banyak yang orang rindu untuk memuji Tuhan tapi tidak bisa. Nah, kita masih diberikan kesempatan, kita mengucap syukur. Marilah kita dengan sukacita kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan bangun berdiri, kita akan memuji Tuhan kembali. Dengan penuh sukacita kita akan nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima
menunduk, tapi hati kita berkobar-kobar untuk Amin. memuji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan aku rindu. Karena kita semua sebagai anak-anak Tuhan selalu merindukan suara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Agar kita tidak salah jalan. Kita terus dengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Roh Kudus berbicara di hati kita. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih untuk pagi hari ini. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami masih bisa berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji-muji dan mempermuliakan Engkau. Hamba-Mu mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik yang ada di sini maupun mereka yang mendengarkan di rumah atau dimanapun firman Tuhan ini disampaikan. Biarlah kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini oleh Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang disampaikan seturut isi hati dan kehendak Tuhan, sehingga lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, semua kami yang mendengarkan firman ini diberkati oleh Tuhan, dan hidup kami hidup yang mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang Maha Kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, waktu demi waktu yang kita lewati itu semua karena anugerah Tuhan, maka mengucap syukur dalam segala hal. Mari langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, yang hadir di sini sama yang di rumah boleh sama-sama buka Yohanes 1 ayat 12. Ini sudah sangat umum, tapi saya percaya setiap kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, pasti ada sesuatu yang luar biasa yang mau Tuhan sampaikan. Amin saudara. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12. Kalau sudah ketemu sama-sama katakan amin. Haleluya. Sudah ketemu semuanya? Yohanes 1 ayat 12. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan suara yang sangat keras. Demikian juga dengan yang ada di rumah. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yes. Terima kasih. Silakan duduk saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini apa? Diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, ya. Dengan kata lain, kita adalah anak-anak Allah. Saya percaya kita sudah sangat sering mendengarkan firman Tuhan ini ya, atau bahkan kita sebut kita anak-anak Tuhan, anak-anak Allah gitu ya. Tapi seberapa dalam kita memahami ini sehingga saudara supaya seperti kata Usi Eli tadi, jiwa kita, hati kita, roh kita itu tetap berkobar-kobar kepada Tuhan. Ya, jiwa kita, roh kita, hati kita berkobar-kobar kepada Tuhan, itu sangat tergantung dari pengenalan kita atau pemahaman kita, atau yang sering kita katakan seberapa dalam kita mengalami Tuhan. Itulah yang membuat kita sebenarnya untuk terus berkobar-kobar di dalam Tuhan, ya saudara ya. Nah, pagi hari ini kita lebih mau memperdalam lagi tentang anak-anak Allah. Kenapa kita disebut anak-anak Allah dan bagaimana ya? Apa dan bagaimana tentang anak-anak Allah ini? Saudara yang kasih Tuhan, orang ya banyak tidak bisa menerima ketika orang-orang yang percaya Yesus Kristus disebut anak-anak Allah, saudara. Ya, banyak yang tidak bisa memahami karena menganggap bagaimana mungkin kita manusia menjadi anak-anak Allah, atau yang sering kita sebut anak-anak Tuhan. Bahkan kita sering berkata anak-anakmu gitu saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini yang perlu kita pahami saudara yang kasih Tuhan ya. Memang orang Kristen itu terkenal dengan 3 sola ya. Ada dikatakan sola gratia, semua karena anugerah.
sola fide karena iman, dan sola scriptura karena firman. Tetapi biarpun semua karena anugerah, karena firman, karena iman, adalah baik kalau kita lebih memahami lagi supaya kita bisa tetap semangat, atau saya sering katakan bisa kita tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Jadi kita tidak boleh hanya walaupun itu benar, kita tidak boleh hanya berhenti di sekedar sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Tetaplah kita memerlukan pemahaman-pemahaman yang lebih dalam supaya kita bisa mengalami Tuhan yang saudara yang kasih Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang gini. Tadi dikatakan, tetapi semua yang menerima Dia diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya sekarang, apa yang dimaksud dengan tetapi semua orang yang menerima Dia? Dia siapa di sini selain kasih Tuhan? Itu yang harus kita perlu tahu. Siapa yang dimaksud Dia di sini? Ada yang tahu? Tadi kan bilang, tetapi semua yang menerima Dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ada yang tahu siapa Dia di sini maksudnya, saudara? Dia di situ huruf kecil apa huruf besar tadi? Saya coba perhatiin. Huruf besar ya. Nah ini saudara kasih Tuhan. Ini perlu kita pahami. Jadi saudara kasih Tuhan, poinnya supaya semua yang menerima Dia dulu. Nah Dia ini siapa? Itu yang mau kita dalami dulu, baru nanti kita akan belajar lebih lanjut. Saya minta Asal coba baca Yohanes 1-nya dari ayat 1 sampai 3. Ini dia nih saudara yang kasih Tuhan. Yang menerima inilah maka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ya, ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Luar biasa ya. Nah inilah dia saudara. Jadi ketika dikatakan supaya tetapi semua yang menerima Dia adalah yang mau menerima pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bingung ya? Bingung sudah dikasih Tuhan. Nah, tetapi coba ini, saya coba menganalogikan ini. Menganalogikan itu mempersamakannya, walaupun tidak akan selalu sempurna. Tetapi minimal dengan analogi ini kita akan bisa memahami. Tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Coba kalau saya analogikan dengan seperti ini. Pada mulanya adalah suara. Tahu suara ya? Pada mulanya adalah suara. Suara itu bersama-sama dengan si pemilik suara. Dan suara itu adalah pemilik suara itu sendiri. Udah paham ya saudara ya? Paham nggak kalau begitu? Bingung ya? Kan pada mulanya adalah suara. Ini analogi. Firman itu, suara itu bersama-sama dengan pemilik suara. Dan suara itu adalah pemilik suara itu sendiri. Saya ini tidak bisa melihat. Ya, contoh sederhana. Tetapi ketika Usi Eli bicara dengan saya menjadi tahu bahwa yang bicara itu adalah Usi Eli dari suaranya. Jadi Usi Eli dengan Elinya sendiri adalah sama. Itulah makanya dibilang firman itu adalah Allah itu sendiri. Paham ya saudara ya? Usi Eli dengan suaranya itu berbeda, tetapi pada intinya dia adalah sama. Nah itulah dia saudara. Jadi
pada mulanya dikatakan adalah firman. Awal dari segala sesuatu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu sudah dikasih Tuhan. Nah, makanya tadi dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Dia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena sulit menerima inilah saudara yang kasih Tuhan, maka dikatakan supaya semua yang menerima Dia diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Dan di ayat 14, coba saya baca Yohanes 1 ayat 14-nya. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anaknya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, saudara kata. Jadi yang pada mulanya firman tadi itu dia katakan telah menjadi apa? Telah menjadi apa, saudara kasih Tuhan? Manusia. Telah menjadi manusia. Siapa manusia di sini? Itulah manusia Yesus Kristus. Nah, inilah yang menjadi perdebatan sepanjang masa, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita berbahagia, kita mau menerima firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, saudara yang kasih Tuhan. Nah, yang menerima inilah sebenarnya itulah yang dimaksud menjadi anak-anak Allah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau saudara ditanya, kenapa saudara mau disebut anak-anak Allah? Mungkin kita akan bingung menjawabnya. Dari situ pemahamannya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, memang semua sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan, di era informasi sangat terbuka saat ini, saudara, kadang-kadang kita dituntut untuk memberi penjelasan, saudara yang kasih Tuhan. Karena itu yang saya tangkap kalau saya sering mendengar di sosial media, saudara yang kasih Tuhan, tentang kekristenan gitu. Selalu minta dalil, minta jangan asumsi katanya. Ya memang sih tidak mempengaruhi apa-apa ya, tetapi bagaimana kita menjadi orang Kristen yang sejati dan cerdas. Nah, poinnya di sini, saudara ya. Jadi saudara pahamilah, ketika dikatakan saudara menjadi anak-anak Allah adalah pada intinya gini, ketika saudara mau menerima firman itu yang bersama-sama dengan Allah itu, karena firman itu adalah Allah itu sendiri, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi, dan firman itu telah menjadi manusia. Itulah manusia Yesus Kristus, yang pada akhirnya nanti ketika kita bisa menerima itu, maka dengan mudah juga kita akan bisa menerima bagaimana Yesus sebagai anak manusia, Allah yang inkarnasi di dalam diri Yesus Kristus, menggenapi segala firman Tuhan. Dia mati di kayu salib untuk menebus seluruh manusia yang jatuh di dalam dosa, sehingga yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang kembali untuk menghakimi semua orang. Itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi tanpa kita bisa menerima Yohanes pasal 1 sampai 3 ini, saudara yang kasih Tuhan, yang lain pun kita tidak akan bisa menerima. Tetapi ketika kita bisa menerima ini dengan satu pemahaman yang baik, saudara dikasih Tuhan, maka selanjutnya kita akan mudah menangkap bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan. Karena yang saya coba pelajari juga adalah sesuatu yang sulit diterima oleh manusia zaman ini, ya saudara ya,
ketika dikatakan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya itu inkarnasi atau menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Kalau Yesus Nabi, semua bisa menerima. Bahkan saudara-saudara seberang kita juga, mereka menerima juga. Yesus itu Nabi, menerima. Tetapi ketika dikatakan Yesus Kristus itu, firman itu yang telah menjadi manusia, ketika dikatakan inkarnasi Allah, mereka nggak percaya. Dengan kata lain, menyamakan Yesus itu dengan Tuhan atau Allah itu sendiri. Ini yang tidak bisa diterima oleh saudara-saudara seberang kita, saudara. Ya, maka kita membutuhkan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa menerima ini, saudara yang kasih Tuhan. Jadi dengan kata lain saya mau katakan, kalau ada orang-orang yang sulit menerima ini tidak apa-apa, tetapi ketika diberi penjelasan, ya dia harus berani membuka hatinya. Itu saudara yang kasih Tuhan ya. Dan saya percaya saudara yang hadir di sini pasti menerima ini semua kan. Makanya ketika dikatakan anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita nggak ada protes ya saudara ya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti ini perlu kita pahami saudara yang kasih Tuhan, supaya kita tidak gagal paham ya saudara. Nah sekarang saudara yang kasih Tuhan, yang menjadi yang menjadi pembahasan kita selanjutnya, ketika kita disebut anak-anak Allah, pelajaran apa yang bisa kita tangkap ya ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah? Saya minta Mardani ada. Ini yang pertama saudara yang kasih Tuhan. Boleh baca Mardani Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yes, haleluya saudara dikasih Tuhan. Benar ya saudara ya. Jadi poin yang pertama, ketika kita disebut anak-anak Allah saudara dikasih Tuhan, oleh karena Yesus Kristus, karena kita menerima yang saya katakan tadi, menerima Yesus Kristus itu apa? Manusia Yesus Kristus itu adalah saudara dikasih Tuhan, kita dilayakkan untuk memanggil Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya apa saudara? Ya Aba, ya Bapa. Maka itulah dengan kadang-kadang terlalu enteng kita mengatakan Bapa kami yang di surga. Dan memang itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus ketika dia mengajarkan tentang doa yang ada di Matius pasal 6. Kalau kamu berdoa jangan bertele-tele, karena Tuhan sudah tahu apa yang kamu perlu sebelum kamu minta. Kalau kamu berdoa, berdoalah seperti ini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sebagaimana juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada segala yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kalau orang Batak bilang tuh Alea manami, saudara yang kasih Tuhan ya. Itu. Jadi apa ya? Kita tidak asal sebenarnya berani menyebut Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya itu dengan sebutan Bapa, saudara yang kasih Tuhan. Ya karena yang kita pelajari tadi itu, saudara yang kasih Tuhan. Kita dikatakan apa tadi? Tidak lagi menerima roh perbudakan. Coba Mardani baca sekali lagi yang 15 itu tadi Mardani. Roma 8 ya. Ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Ya. yang membuat kamu menjadi
takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, sudah kasih Tuhan ya. Haleluya. Jadi ini sebabnya sebenarnya. Inilah sebabnya kita berani memanggil Allah itu sebagai Bapa di surga, saudara yang kasih Tuhan. Walaupun memang di dalam perjanjian lama kita akan menemukan juga kata-kata Bapa ini. Tetapi saudara, sampai sekarang nih orang-orang Yahudi, Yudaisme yang belum Kristen, saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka ketemu dengan Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya itu, mereka tidak pernah menyebut Bapa. Mereka biasanya menyebut itu apa? Adonai atau Sang Maha Terpuji. Karena sakral banget gitu, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi kita, saudara yang kasih Tuhan, diberi kuasa, katakan itu diberi hak untuk memanggil Allah itu sebagai Bapa kita. Dan kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Maksudnya karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka semua manusia ini sebenarnya sudah ada di bawah hukum dosa dan hukum maut, berada di bawah perbudakan. Tetapi oleh karena Yesus Kristus telah menyucikan kita dengan darahnya yang kudus, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita tidak lagi hidup di bawah roh perbudakan seperti yang dikatakan tadi, saudara. Jadi poin yang pertama, saudara, ketika kita disebut, ketika dikatakan menjadi anak-anak Allah, adalah kita dilayakkan untuk memanggil Allah pencipta langit, bumi, laut dan segala isi itu sebagai Bapa, ya Aba, ya Bapa. Puji nama Tuhan, ini sungguh luar biasa loh. Cuman orang Kristen loh, saudara yang kasih Tuhan, yang berani menyebut sesembahannya itu Bapa. Ada nggak? Nggak ada kan ya? Ada nggak, saudara tahu? Nggak ada loh. Cuman kita, saudara yang kasih Tuhan. Dan sebagai Bapa, Dia adalah Bapa yang baik buat kita, saudara. Bapa yang memahami kita, saudara. Bapa di surga yang mengerti kita. Seperti dikatakan di Matius pasal 7. Kalau kamu yang jahat saja tahu memberi apa yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Perhatikan, apalagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepadamu kalau kau meminta kepadanya. Tuhan Bapa di surga tidak pernah memberikan tidak pernah memberikan kepada kita yang tidak baik. Dia pasti selalu memberikan yang terbaik. Nanti saudara baca di salah satu bagian Matius pasal 7. Bilang, kalau kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Kalau saya bilang ini hak privilege gitu ya, saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita meminta. Kan kita suka berdoa kan, meminta segala sesuatu kepada Tuhan ya, saudara ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, mohon ini, mohon ini. Tapi ingat, sifatnya memohon, jangan memaksa, saudara yang kasih Tuhan ya. Sifatnya jangan memaksa, tapi memohon, saudara yang kasih Tuhan. Nah, poin yang kedua, saudara, ketika kita disebut anak-anak Allah, saya minta Asain kembali bisa baca Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Poin yang kedua, saudara, ketika kita disebut anak-anak Allah, bahwa kita dikatakan apa? Berkewargaan kerajaan surga, saudara yang dikasih Tuhan.
Itu poin yang kedua yang bisa kita tangkap dari kebenaran firman Tuhan ketika kita disebut anak-anak Allah. Ya. Kita orang-orang yang berkewargaan kerajaan surga. Sekali lagi saya bisa baca. Filipi 3 ayat 20. Ya. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ya, sudah dikasih Tuhan. Ya, walaupun hari ini kita menjadi warga negara Republik Indonesia tercinta, saudara yang kasih Tuhan, tapi di sisi lain saudara, pahamilah bahwa saudara dan saya adalah berkewargaan kerajaan surga, saudara yang kasih Tuhan. Kita berkewargaan kerajaan surga. Haleluya. Kalau orang lain biasanya beragama, saudara yang kasih Tuhan, adalah supaya bisa masuk surga ya, rata-rata ya saudara ya. Orang banyak, saya yakin semua orang beragama tujuannya supaya masuk surga. Kalau kita nggak lagi, Tuhan sudah menjanjikan hari ini kita berkewargaan surga, warga kerajaan surga. Ingat, setiap yang menerima Dia, menerima Yesus Kristus, adalah juga warga kerajaan surga. Haleluya. Ini suatu jaminan, saudara. Maka kalau kita baca di Yohanes pasal 14 ya, ketika Tuhan Yesus bilang, "Aku akan pergi ke sana dan menyediakan tempat bagimu, di sana banyak tempat." Itulah saudara, itulah jaminan buat kita. Dan ini semua adalah anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi ketika kita hari ini mengikuti Yesus Kristus itu, bukan lagi supaya kita masuk surga, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena apa? Itu sudah suatu jaminan buat kita, suatu kepastian buat kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus Kristuslah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Jadi ingat, ketika saudara hari ini warga negara Republik Indonesia, di satu sisi saudara dan saya adalah juga warga kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Poin yang ketiga, kita disebut anak-anak Allah, saudara, memiliki suatu pemahaman gini loh saudara, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang beserta kita, atau Immanuel. Matius 1 ayat 23. Artinya saudara, ketika kita hari ini disebut sebagai anak-anak Allah, adalah bahwa kita percaya Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan yang sekali-kali tidak pernah membiarkan kita atau tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita oleh Roh-Nya yang kudus. Ya saudara yang kasih Tuhan. Jadi kemanapun saudara melangkah, dimanapun saudara berada, fahamilah saudara yang kasih Tuhan, bahwa sebagai anak-anak Allah, saudara dan saya tidak pernah sendiri di dalam kehidupan ini, saudara. Walaupun hari ini kita mungkin merasa sendiri, saudara, tetapi ingatlah bahwa saudara yang kasih Tuhan, Allah itu adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Ibrani 13 ayat 5b. Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita. Dia selalu menyertai kita, saudara. Inilah kita kenapa disebut sebagai anak-anak Allah, saudara. Nah, yang menjadi poin buat kita juga, saudara, ketika kita memahami ini, bagaimana sikap hidup kita? Ya saudara yang kasih Tuhan,
sebagai anak-anak Allah, saudara, bagaimana kita harus bersikap di dalam kehidupan dunia hari ini. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Allah menjadi batu sandungan, saudara yang kasih Tuhan. Karena sebenarnya ketika saudara dan saya berani menyebut anak-anak Allah, atau yang sering kita juga sebut anak-anak Tuhan, saya merasa itu mengandung suatu konsekuensi yang sangat berat menurut saya. Karena apa, saudara yang kasih Tuhan? Karena kita harus berkarakter seperti Allah itu sendiri, saudara. Jadi kita tidak boleh hidup sesuka hati kita, tetapi bagaimana kehidupan kita ini dikendalikan, dikuasai, dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Itu, saudara. Jadi ingat, ketika saudara menjadi anak-anak Allah, itu mempunyai suatu tanggung jawab yang besar sebenarnya. Bagaimana kehidupan kita di dunia ini harus mempertanggungjawabkan posisi kita sebagai anak-anak Allah. Jangan nanti sampai kata orang, katanya anak-anak Allah. Orang tahu bahwa Allah itu, Allah apapun itu, ya kita Allah itu sesembahannya. Allah itu pasti suci, kudus, maha segala-galanya. Tetapi tiba-tiba orang yang mengaku anaknya amburadul, kira-kira gimana? Orang akan menganggap Allahnya juga seperti itu. Ya, saudara. Jadi itu yang saya katakan tadi. Hati-hati dengan menyandang sebagai anak-anak Allah ini, saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana kita bertingkah laku di dalam kehidupan dunia ini, saudara. Ya. Bukan lagi sebenarnya supaya kita masuk surga, enggak, tetapi bagaimana kita mempraktekkan, saudara yang kasih Tuhan, mempraktekkan kehidupan firman itu di dalam kehidupan kita. Itu, saudara yang kasih Tuhan. Itulah makanya kalau kita pelajari lagi, saudara yang kasih Tuhan, banyak sekali di Perjanjian Baru untuk kita dibilang lakukanlah yang baik, karena kita ini ciptaan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Dia mau supaya kita melakukan yang baik dan tinggal di dalam perbuatan baik itu. Di ayat yang lain dikatakan, lakukanlah yang baik, jauhi yang jahat, terus janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan versi kebenaran firman Tuhan, itulah yang harus terus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih Tuhan. Standar harus kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagian-bagian dari kebenaran firman Tuhan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga yang pertama kita mengalami Tuhan, yang kedua orang-orang di sekitar kita pun bisa melihat, oh ya, dia benar-benar anak Allah, saudara kasih Tuhan. Ya, coba aja gini ya, saudara ya, coba perhatikan gini loh. Kalau ada, katakan orang Kristen yang bercerai gitu ya. Ya, ini bagi yang sudah berkeluarga ya. Kayaknya itu seperti aib besar gitu loh ya. Tetapi ketika orang-orang luar sana kawin cerai juga santai-santai aja. Coba perhatiin kan. Coba aja perhatiin. Atau ketika ada orang Kristen yang korupsi ketahuan gitu, kayaknya malunya gimana. Tapi ketika orang-orang di luar sana mereka korupsi, saudara, biasa-biasa aja ya. Karena apa? Karena kata sandangan ini sebenarnya orang di sana itu sebenarnya tahu gitu loh. Saya aja ya kalau dengar gitu ada anak Tuhan gitu, pokoknya korupsi miliaran gini-gini,
Ada perasaan malu loh saudara, ada ya saudara ya. Atau ketika kita mendengar ada orang Kristen bercerai gitu, kayaknya kok bisa ya gitu saudara ya. Tapi coba kalau perhatikan orang-orang di luar Kristus, jangankan bercerai, istri 4 aja oke kok, ya kan? Kalau mau tambah lagi, cerai dulu yang 1 supaya tetap 4, nggak apa-apa. Tapi coba kalau orang Kristen beristri lebih dari 1, gunjingan seluruh dunia itu. Itulah saudara, cobalah saudara perhatiin gitu loh. Coba saudara perhatikan. Ketika orang-orang Kristen itu melakukan, katakanlah sesuatu yang tidak baik menurut pandangan kebenaran firman Tuhan ini saudara yang kasih Tuhan, itu seperti aib besar saudara. Karena apa? Karena kita menyandang anak-anak Allah saudara yang kasih Tuhan, ya. Oleh karena itu saudara, biar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita masing-masing bisa bertanggung jawab dengan sebutan anak-anak Allah itu saudara. Bagaimana kehidupan kita, kehidupan yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan itu saudara. Jangan pernah undur dari sebutan anak-anak Allah ini saudara. Karena saudara merasa, berat banget itu, enggak saudara. Justru saudara yang kasih Tuhan, ini jugalah yang menjadi kelebihan kita hari ini saudara. Saya mau katakan ini kelebihan saudara. Ini kelebihan kita. Cuman kita saudara yang kasih Tuhan, cuman kita yang menerima Yesus Kristus disebut anak-anak Allah. Yang lain tidak saudara. Ini kelebihan kita, sekaligus juga menjadi tanggung jawab buat kita saudara, supaya kehidupan kita sungguh-sungguh menjadi kehidupan yang mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi saudara, walaupun saya sadar, kita juga semua sadar, kita belum sempurna saudara, tetapi janganlah ketidaksempurnaan kita itu menjadi alasan buat kita untuk tidak berkobar-kobar di dalam Kristus Yesus. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Saudara, saya rindu menyanyikan pujian ini. Ayo saya undang worship singer. Hidup ini adalah kesempatannya saudara ya. Biar saudara sebagai anak-anak Allah, kita pakai kesempatan hidup ini saudara untuk mempermuliakan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri ya. Yang di rumah juga boleh mengikuti pujian ini. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini saudara kasih Tuhan. Haleluya. Adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup
sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Yes. Saudara yang kasih Tuhan, kita disebut anak-anak Allah, saudara. Oleh karena itu lakukanlah selalu yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ingatlah ketika hari ini kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ini menjadi suatu kelebihan atau keuntungan juga buat kita. Tetapi di sisi lain saudara, kita harus mempertanggungjawabkan posisi kita sebagai anak-anak Allah. Yaitu saudara yang kasih Tuhan, dengan menjadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, biar lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita terus berkobar-kobar, bersemangat, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Karena apa saudara? Karena kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang sebutan atau predikat kami sebagai anak-anak Allah. Biarlah kiranya firman Tuhan ini terus berbicara di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, kami menjadi orang-orang yang mempertanggungjawabkan sebutan anak-anak Allah ini dengan hidup takut akan Tuhan, dengan hidup seturut kebenaran firman Tuhan, dengan hidup di dalam rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji-pujilah Engkau, berkati setiap orang, setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah kiranya lewat kehidupan kami, nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kembali sama-sama kita katakan amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan memberikan kesempatan, hak istimewa kepada kita sebagai anak-anaknya. Tapi anak-anaknya yang tidak manja ya, anak-anak yang tahu akan hak dan kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Pada siang hari ini kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebelum persembahan kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk hak istimewa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana kami boleh menyebut Engkau Bapa dan kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mengerti akan hak dan tanggung jawab kami ya Bapa. Bapa di surga, Engkau Allah kami yang kudus, Engkau juga menginginkan anak-anak-Mu hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Uli yang sudah memberikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, agar Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati hidupnya ya Bapa, agar hidup berkeluarganya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memberikan sedikit dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati persembahan kami Tuhan, agar menjadi berkat di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan.
Shalom, puji nama Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, kami kembali di hadapan-Mu yang kudus, dan kami mengucap syukur Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Hingga pagi hari ini kami boleh kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, terlebih kesehatan, kekuatan yang Tuhan karuniakan atas hidup kami hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam di hati kami, dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari ya Bapa. Kami juga mau berdoa khusus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau tambah-tambahkan hikmat di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, di dalam menyampaikan pengajaran kepada sidang jemaat Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, kiranya Tuhan berkati ya Bapa. Di dalam keluarganya juga Tuhan, kiranya kasih dan sukacita Tuhan terus melimpah atas kehidupan keluarga hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa buat pagi hari ini, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka ya Bapa di dalam pelayanan mereka ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat Tuhan, berkat daripada Tuhan turun atas mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa buat seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kiranya Bapa Engkau senantiasa memberkati, Engkau senantiasa mengurapi mereka Tuhan. Dan terlebih Tuhan, apabila saat ini ada yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan Engkau jamah, Engkau kuatkan, Engkau sembuhkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau-lah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan, yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh Engkau kuatkan. Apabila saat ini Tuhan dalam mengalami persoalan hidup, kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong mereka ya Bapa. Berikan jalan keluar. Apabila saat ini ada bergumul untuk pekerjaan, mari Tuhan Engkau yang turut campur tangan. Kami percaya Bapa bahwa di dalam Engkau yang sanggup untuk memberikan pekerjaan bagi setiap hamba-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Kami tahu Tuhan bahwa di masa-masa sulit ini Tuhan, begitu banyak hamba-hamba-Mu yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Tapi kami yakin bahwa setiap anak-anak Tuhan pelihara hidup mereka ya Bapa. Dan Tuhan pasti menyediakan yang terbaik dalam kehidupan mereka ya Bapa. Allah Bapa kami yang di surga, saat ini juga Tuhan kami mau berdoa ya Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau sehari-hari ini Tuhan Engkau melihat begitu kesulitan yang terjadi di bangsa kami Tuhan. Terlebih Bapa pandemi yang tidak kunjung hilang dari bumi ini Tuhan. Terlebih bangsa kami juga ya Bapa. Dan mempengaruhi begitu banyak segi Tuhan yang mengalami kerugian dan kehilangan pekerjaan oleh masyarakat Indonesia, bahkan seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya oleh belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini, atas bumi ini Tuhan, untuk membebaskan kami dari virus corona Tuhan, membebaskan kami dari pergumulan besar ini Tuhan. Karena kami percaya Bapa hanya Tuhanlah yang sanggup untuk menghilangkan virus corona dari bumi ini ya Bapa, dan memulihkan bangsa ini Tuhan, bahkan seluruh dunia, dari perekonomian, kesehatan, dan pekerjaan yang bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat Presiden kami Bapak Jokowi bersama keluarga. Kiranya Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan selalu ya Bapa di dalam perjuangannya untuk bangsa ini Tuhan. Kami serahkan beliau ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai, terus memberkati kehidupannya, segala usaha untuk membangun bangsa ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bahkan para menteri dan orang-orang yang mendukung beliau Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kasih dan kekuatan daripada Tuhan yang terus menyertai kehidupan mereka ya Bapa.
anak-anak Tuhan yang ada di bangku pemerintahan juga Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan mereka terus menjadi contoh dan teladan bagi bangsa ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga serahkan pemerintahan yang berada di pelosok tanah air ini, bahkan sampai kepada pedesaan Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam setiap perjuangan mereka untuk membangun daerah-daerah Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka hati yang jujur Tuhan, hati yang benar-benar mau melayani Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Bapa, kami serahkan hidup kami hari-hari ini ke dalam tangan Tuhan. Begitu banyak hal yang terjadi yang mungkin menjauhkan kami daripada-Mu. Kami mohon kekuatan daripada-Mu ya Bapa, terus memimpin kami untuk kami terus mengandalkan Tuhan di dalam keadaan apapun hidup ini Tuhan. Karena kami yakin bahwa ketika kami berjalan bersama Tuhan, Tuhan sanggup membawa kami untuk semakin dekat kepada-Mu ya Bapa. Dan terlebih Tuhan, seperti firman-Mu yang selalu menguatkan kami, bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menuntun kami kepada jalan-Mu yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan di gereja di mana Tuhan percayakan kepada kami untuk melayani di sini Tuhan, gereja sidang jemaat Allah. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong kami, lebih kami rindu Tuhan untuk tempat ibadah yang baik Tuhan, tetap tempat ibadah ya Tuhan. Kiranya Bapa Engkau senantiasa yang turut campur tangan ya Tuhan. Biarlah Bapa, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat tempat ini kalau sampai saat ini kami masih bisa menggunakannya. Semua itu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan ya Bapa. Karena kami percaya ketika Tuhan yang mengizinkan kami untuk melayani di tempat ini, Tuhan pun yang akan memelihara tempat ibadah ini ya Bapa sampai pada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus, menuntun langkah kita sampai Maranatha Yesus kembali.